Menanam sayur mayur di lahan yang terbatas dan sempit itu bisa saja dengan mudah. Jika kita mau berusaha dan memutar otak untuk mengusahakannya, pasti akan terrealisasi juga. Seperti aku nih, saya menanam di atas rumah ya atau di dak. Ini karena saya tidak memiliki lahan yang memadai, jadi saya menanam dengan media yang ala kadarnya, tetapi alhamdulillah memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara menyiapkan media tanam untuk tanaman kangkung. Jadi, tanaman kangkung ini walaupun media tanamnya hanya segini tuh, tidak ada 15 cm, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman jangan risau, jangan khawatir. Jika kalian memiliki niat untuk bercocok tanam dengan tips yang saya akan bagikan ini, pasti akan menghasilkan tanaman sayur yang subur dan tentunya bisa menghasilkan panen yang melimpah. Jadi saya selain menanam kangkung di hamparan yang luas seperti ini, saya juga menanamnya di media seperti karung bekas, kemudian galon-galon bekas seperti ini. Ini hasilnya luar biasa, sangat subur sekali. Karena saya menerapkan treatment-treatment yang akan saya bagikan. Yuk ikuti saja video kali ini. Kita langsung menuju trik yang pertama. Selain benih yang berkualitas, kunci yang paling utama adalah media tanam yang subur. Jadi untuk menyiapkan media tanam kita tidak boleh asal-asalan. Perlu mencampurkan beberapa bahan agar media tanam yang kita gunakan bisa menghasilkan tanaman yang maksimal panennya. Jadi untuk bahan yang pertama itu sangat mudah sekali, yaitu kita gunakan tanah biasa yang memiliki tingkat kita gunakan tanah biasa yang memiliki tingkat kegemburan yang tinggi. Jadi kalau buat teman-teman di lingkungan kalian ini tanahnya lengket-lengket seperti ini, juga sebetulnya lengket ya kalau terkena air, tetapi kalau kering dia akan gembur. Dengan tanah yang lengket ini kita bisa membuat tanah yang gembur. Jadi bahan apa saja yang perlu kita campurkan agar tanah yang kita gunakan ini bisa gembur dan memiliki kelembapan yang tinggi. Jadi bahan yang kita gunakan ini adalah bahan organik yang pastinya sangat mudah kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Bahan yang pertama kita gunakan pupuk organik dari kotoran ternak seperti ternak ayam, kemudian kambing, sapi. Nah, itu kita bisa memanfaatkan kotorannya untuk membuat pupuk organik. Tetapi perlu diingat, kotoran ternak tersebut jangan langsung kita gunakan ketika masih baru, karena itu masih bersifat panas dan itu tidak bagus untuk tanaman, malah justru akan mengakibatkan tanaman kalian layu. Jadi perlu pengolahan lagi agar kotoran ternak tersebut bisa kita gunakan dan membuat tanaman kita subur. Jadi untuk mengurangi risiko kematian atau kelayuan pada tanaman, kita gunakan stok kotoran ternak yang sudah lama ya. Nah, dari kotoran ternak tersebut kita bisa campurkan dengan abu bekas bakaran limbah rumah tangga. Ini contohnya, ini kan banyak sekali hitam-hitam, ini adalah bekas abu bakaran limbah rumah tangga yang sudah dicampurkan dengan kotoran ternak. Tetapi juga perlu diingat, abu tersebut pun harus yang sudah stok lama, karena ya yang namanya abu itu kan bekas bakaran ya, jadinya masih bersifat panas jika kita gunakan dalam jika kita gunakan sesegera mungkin. Jadi setelah barangnya mati langsung kita gunakan itu tidak bagus ya, karena masih mengandung panas dari api. Kemudian untuk selanjutnya bahan yang perlu kita gunakan adalah sekam ataupun sabut kelapa atau kokopit. Itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menjaga kegemburan pada media tanam. Media tanam tersebut akan menjadi gembur setelah dipadukan dengan sekam
sekam mentah, sekam bakar juga boleh, tetapi yang sudah stok lama. Kalau masih stok baru, itu dikhawatirkan sekam tersebut akan memunculkan gulma-gulma. Kan biasanya masih ada biji-bijinya yang masih tertinggal, itu akan menjadi gulma. Dan tentunya sekam yang masih mentah dan masih baru itu masih bersifat panas ya, dan tentunya itu tidak bagus untuk tanaman. Kemudian untuk kokopit juga atau sabut kelapa ini kita bisa gunakan yang sudah membusuk. Tetapi untuk sabut kelapa atau kokopit ini karena dia bersifat dingin, jadi kalau masih baru sebetulnya juga bisa, cuman agak sulit ya kalau sudah lama seperti ini. Itu akan mudah kita campurkan dengan media tanam. Fungsinya adalah untuk menyerap dari air sehingga media tanam yang kita gunakan ini akan selalu terjaga kelembapannya. Jadi buat teman-teman yang ingin berkebun di halaman masing-masing yang kita konsumsi sendiri ya, kita tentunya harus menggunakan bahan-bahan yang organik, yang tentunya untuk aman ketika kita konsumsi dan tentunya aman untuk lingkungan, karena lingkungan kita juga harus bisa terjaga ya dari bahan-bahan kimia yang tentunya dalam jangka waktu yang lama akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar kita. Nah, setelah menyiapkan media tanam ini sudah siap, nah kita beralih menyiapkan media yang akan kita gunakan untuk menanam. Seperti mungkin kalau kalian mau di hamparan seperti ini, kalian bisa langsung membuat penyekat-penyekat seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan batu bata atau sejenisnya. Ini saya gunakan bekas batang kelapa untuk menghalau agar tanah ini tidak lari ke bawah ketika disiram atau ketika musim hujan. Jadi sebelum saya memberikan tips mengolah galon yang akan kita gunakan sebagai media tanam, nah pastikan media tanam yang sudah kita buat tadi ya. Oh ya, untuk perbandingannya tanah biasa itu 3 ember bekas. Untuk takaran dari tanah ya yang kita gunakan untuk media tanam itu kita gunakan ember kecil seperti ini. Nah, untuk tanah biasa kita gunakan 3 ember. Kemudian untuk sekamnya juga kita gunakan cukup 1 ember ini aja. Kemudian kotoran ternak bercampur dengan abu bekas bakaran juga 1 ember. Itu sudah cukup dan sudah bisa mengisi galon 1 galon penuh seperti ini, bahkan sisa ya. Kita gunakan 2 galon juga sepertinya cukup. Nah, langsung saja untuk pengolahan media galonnya. Untuk pemotongannya sebaiknya kita potong di bagian atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini bagusnya media tanam yang kita gunakan ini banyak. Jadi otomatis tanaman yang kita tanam di atasnya ini memiliki tingkat kesuburan yang cukup karena memiliki media tanam yang banyak dan kandungan organik yang terdapat pada media tanaman kita itu kan tentunya lebih banyak. Jadi tanaman kita akan subur dan gemuk-gemuk seperti ini. Nah, kemudian saya memberikan tips ya. Sebaiknya kita gunakan bagian atasnya ini seperti ini, jangan memangkas habis seperti ini ya. Nah, ini fungsinya ini nggak kaleng-kaleng guys. Jadi ketika turun hujan, otomatis dia akan menjadi penampung air. Jadi ketika kita mau menyiram tanaman ini berikutnya itu tinggal tuang aja seperti ini. Tuh, ini sangat praktis sekali ya. Nah, untuk cara yang kedua sebetulnya ini kurang efektif ya. Saya lebih merekomendasikan memotong dengan keadaan posisinya di atas seperti ini. Jangan memotong di bagian tengah seperti ini ya. Ini karena saya sudah mempraktekannya. Jika kita memotong di bagian tengah yang kita gunakan sebagai media tanam ini adalah yang bagian tutupnya. Dan di bagian bawah itu biasanya kan diisi dengan air. Supaya apa? Supaya tanah yang ada pada bagian media tanam di atas ini selalu terjaga kelembapannya. Nah,
cara tersebut ternyata kurang efektif ya. Dan tanaman yang kita hasilkan malah justru kurang subur dibandingkan dengan yang kita potong di bagian atas seperti ini. Itu penyebabnya apa? Karena media tanamnya ini hanya terbatas ya. Sementara kalau ini tuh media tanamnya sangat banyak sekali. Ini dari sini sampai ke bawah ini media tanam semua. Dan untuk ini pun memiliki trik sendiri ya agar tanaman yang kita tanam ini bisa sesubur ini. Itu juga tidak kaleng-kaleng, tidak sembarangan kita mengolahnya. Jadi untuk pengisian media tanam di bagian paling bawah itu kita isi sekam ataupun kokopit ataupun daun-daun kering ya. Ini fungsinya untuk menahan air agar media tanam ini selalu memiliki cadangan air di bawahnya. Itu fungsinya ya. Dan kemudian yang paling penting juga jangan lupa lakukan pelubangan pada media galon tersebut. Fungsinya untuk sirkulasi udara agar media tanam ini tidak panas ya di dalamnya, jadi udara itu lancar keluar masuknya, jadi tanaman yang kita tanam ini akan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Jadi untuk bagian bawah ini cukup sekitar 7 hingga 10 cm kita isi dengan sekam ataupun daun-daun kering, kemudian di atasnya baru kita isi dengan media tanam yang sebenarnya, yaitu campuran dari 3 bahan tersebut, tanah biasa, tanah gembur, kemudian sekam atau kokopit, dan juga pupuk organik dari kotoran ternak maupun abu bekas bakaran limbah rumah tangga. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah tanaman timun ya. Ini pohonnya itu masih kecil sekali, tetapi dia sudah berkembang dan calon buahnya sudah ada nih. Tuh. Dan ini bunganya sudah banyak sekali. Ini usianya baru sekitar 3 mingguan dan memiliki tingkat kesuburan yang luar biasa sekali ya. Tidak kalah subur jika kita tanam di media lahan yang sangat terbuka seperti di sawah, di kebun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kunci dan tips lainnya, nah ketika kita menanam dan tanaman tersebut sudah tumbuh, otomatis kan dia akan mengeluarkan akar ya. Dan akar ini jika tampak di atas permukaan tanah ini jangan dibiarkan. Yang harus kita lakukan adalah lakukan penimbunan dengan tanah yang gembur. Itu tipis-tipis saja. Nah ini dijamin tanaman tersebut akan lebih subur lagi. Jadi ketika tanaman kalian nih akarnya sudah mulai muncul ke permukaan seperti ini, harus dilakukan penimbunan ulang ya. Fungsinya agar akar ini lebih fokus untuk mencari nutrisinya di dalam media tanam tersebut ya. Karena media tanam yang kita gunakan ini adalah organik, jadi pupuk organik ini pun memiliki kandungan yang sangat bagus untuk tanaman seperti nitrogen, kalium, kemudian fosfor, dan semua kandungan tersebut ini sangat bermanfaat untuk tanaman, mulai dari untuk penguat akar, merangsang pertumbuhan akar, daun, dan juga memperkuat sel pada tanaman dan lain sebagainya. Teman-teman tentunya lebih pandai dan lebih tahu mengenai hal ini. Jadi jangan kita biarkan ya ketika ada akar-akar muncul seperti ini. Dan untuk tanaman kangkung ini biasanya jika orang menanam ini akan panen dalam jangka waktu 30 hingga 45 hari. Tetapi jika kalian menanam dengan metode yang saya terapkan, kalian bisa memanennya dalam jangka waktu 28 hari setelah masa panen ya. Nah, jangan kalian tunggu kangkung ini menjulang tinggi ya. Karena ketika
terlalu tinggi pun nanti akan banyak batang bawah ini yang terbuang. Jadi ketika sudah mulai tinggi seperti ini sebetulnya sudah bisa dipanen dan bisa kita masak hingga pangkal-pangkalnya. Karena kalau terlalu lama pun bagian bawahnya akan tua dan terasa keras ya kalau kita masak. Jadi untuk media tanam yang saya gunakan ini bisa digunakan untuk menanam semua jenis tanaman sayuran seperti tomat, kangkung, bayam, sawi-sawian, bahkan jagung ini juga bisa kita tanam dengan media tanam tersebut. Dan ini tingkat kesuburannya luar biasa. Lah untuk jagung, nah ini sebetulnya cukup kalian gunakan 1 galon ini untuk 2 tanaman saja ya, tanaman jagung. Kalau ini saya lagi eksperimen, jadi saya menanam dalam 1 galon ini 5 pohon. Jadi kalau 2 pohon ini bisa besar-besar seperti ini. Kemudian untuk treatment yang kita selalu gunakan ya, atau selalu terapkan, sebaiknya kalau kita misalkan menanam tomat nih ya. Nah, pohon-pohon atau daun-daun yang muncul di bawah ini sebaiknya kita lakukan pruning ya, karena di bagian bawah ini biasanya daunnya ini akan menguning dan tentunya hanya akan membuang nutrisi yang diserap oleh akar. Jadi sebaiknya kita potong saja bagian bawah seperti ini. Tidak perlu khawatir, ini nanti pohon tomatnya bahkan akan lebih subur daripada ini, karena dengan melakukan pruning, pohon ini akan berfokus memunculkan tunas-tunas baru yang lebih segar. Selain menanam kangkung, jagung, bayam, sawi, dan tomat ya, saya juga menanam seperti terong-terongan, kemudian timun, kemudian gambas juga saya menanam. Dan ini pohon gambasku masih kecil tetapi sudah mulai ada bunganya. Nah seperti ini. Dan saya juga menanam seperti kacang-kacangan, buncis. Ini dengan menggunakan media tanam karung. Alhamdulillah ini sudah sangat subur sekali. Ini sama ya, usianya baru sekitar 3 mingguan. Dan untuk menggunakan media tanam karung, jangan lupa juga untuk melakukan pelubangan pada media karung tersebut. Karena sirkulasi udara ini sangat penting sekali ya. Jika tidak kita lubangi, kesuburan dari tanaman kita ini akan terganggu. Jadi seperti itulah trik menanam atau berkebun di lahan yang sempit dan terbatas, sangat mudah sekali ya. Kalau kita mau belajar dan mau mengusahakan, pasti semuanya akan terrealisasi dengan baik. Dan untuk ilmunya pun akan semakin bertambah ya, semakin kita mempraktekkan, semakin kita mendapatkan ilmu yang lebih baru lagi. Jadi mulai dari pembibitan, itu semuanya belajar dari awal, tidak semuanya ini langsung pandai ya. Jadi kalau kita ada kemauan dan ada niat dan tekad, pasti semuanya akan terrealisasi. Jadi daripada uang 4.000, 2.000 dipakai buat beli kangkung, nah sebaiknya kita tanam sendiri. Dengan uang 2.000, jika kita pakai untuk membeli benihnya, kita bisa mendapatkan kangkung berlipat-lipat ya. Bahkan kita bisa masak berkali-kali gitu. Tapi kuncinya memang harus bersabar lebih sedikit. Jadi kuncinya memang harus sedikit lebih sabar ya. Nah, untuk tanaman kangkung pun bisa kita lakukan panen berulang. Nah, kuncinya ketika kita melakukan panen, jangan kita langsung pangkas dari tunas atau pangkalnya. Jadi kita sisakan beberapa ruas ini untuk dia tumbuh tunas baru. Jadi kita bisa melakukan panen berulang seperti ini. Ini udah ada beberapa yang saya panen ya. Kemarin aku masak buat mie dan juga saya masak juga buat sehari-hari, dan ini masih bisa tumbuh subur dan muncul lagi tunas-tunasnya. Baiklah teman-teman, jadi demikian tadi adalah
treatment yang saya lakukan ketika saya nekat ya bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan seperti teman-teman di rumah ya, yang punya kemauan pengen punya kebun tetapi lahannya nggak ada, ya kalian bisa melakukan apa yang sudah saya terapkan ini. Karena jika berbicara soal tutorial tapi tidak ada buktinya, itu juga saya rasa kurang meyakinkan ya. Nah, ini karena saya mempraktekannya sendiri, makanya saya mau berbagi untuk teman-teman di rumah yang memang benar-benar pengen bercocok tanam di lahan sendiri yang memang tidak memiliki lahan yang luas ya. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi daripada ada galon bekas nganggur, lebih baik kita manfaatkan untuk menanam ya. Karung-karung juga bisa kita gunakan, bahkan ember-ember bekas maupun tas-tas bekas juga bisa kita manfaatkan sebagai media tanam. Jadi kalau kita mau berpikir lebih lama lagi dan mendalaminya lagi, sebetulnya banyak sekali media tanam yang bisa kita gunakan untuk menanam ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.